Inilah headline pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Suristio. Pemirsa, pagi ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan kembali menggelar sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa dan para anak buahnya. Siapa saja akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan melawan terdakwa? Kita bergabung bersama rekan Marcelina Tumudo langsung dari PN Jakarta Barat. Marcel, pada Kamis pekan lalu Jaksa Penuntut Umum telah mulai menghadirkan saksi dari kalangan ahli untuk mengunci sejumlah bukti-bukti. Bagaimana dengan sidang hari ini? Siapa yang akan dihadirkan? Marvin, untuk hari ini kalau sesuai dengan berkas dari Jaksa Penuntut Umum pada pekan lalu, bahwa untuk hari Senin ini dijadwalkan ada 2 ahli yang akan dihadirkan dan memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret Teddy Minahasa. 2 ahli ini, yang pertama adalah ahli dari pihak BNN dan yang kedua adalah ahli hukum pidana. Tetapi terkait nama-namanya ini kami masih akan menantikan ketika nanti para ahli memasuki ruang persidangan dan dihadirkan atau tengah dilakukan konfirmasi identitas oleh pihak majelis hakim. Dan sejauh ini kalau dari pantauan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejumlah pihak yang berkepentingan dalam persidangan sudah hadir, diantaranya adalah pihak kuasa hukum dari terdakwa Teddy Minahasa. Dan untuk hari ini, ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga hanya akan memberi keterangan bagi terdakwa Teddy Minahasa. Sementara untuk sejumlah terdakwa lainnya seperti terdakwa Linda Pujastuti atau terdakwa Dodi Prawiranegara, berdasarkan jadwal dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka baru akan kembali menjalani persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mendatang. Selain itu, juga kami masih menantikan kedatangan atau kehadiran dalam ruang persidangan dari terdakwa Teddy Minahasa sendiri yang pada hari ini tentunya juga akan dihadirkan secara langsung untuk mendengarkan keterangan dari para ahli. Kalau berdasarkan jadwal dalam sistem penelusuran perkara PN Jakarta Barat, bahwa untuk persidangan hari ini diagendakan dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi sampai dengan saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan dan kami akan terus menantikan jelang dimulainya persidangan dengan agenda meminta keterangan ahli bagi Teddy Minahasa. Marvin. Ya, Marcel, bisa Anda review sebelumnya pekan lalu ahli digital forensik dan ahli bahasa dihadirkan. Apa saja keterangan menarik yang terbuka di persidangan? Ya, beberapa keterangan menarik pun terbuka, Marvin, ketika pada pekan lalu di hari Kamis dan Jumat ada 2 ahli yang memberi keterangan. Yang pertama adalah ahli digital forensik, lalu di hari Jumat ada ahli bahasa. Kalau ahli digital forensik ini adalah salah satu tim dari penyidik yang berasal dari Polda Metro Jaya. Ia sempat melakukan penyidikan atau mendalami sejumlah barang bukti berupa telepon genggam atau SIM card yang terkait atau yang dimiliki oleh para terdakwa. Dan dari pendalaman digital forensik tersebut ditemukan ada sejumlah percakapan, terutama percakapan WhatsApp antara Teddy Minahasa dan Dodi Prawiranegara, yang mana dalam percakapan itu ada semacam perintah untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Soal perintah penggantian barang bukti ini kemudian dibantah oleh Teddy Minahasa yang menurutnya sebetulnya dalam percakapan WhatsApp itu tidak ada sama sekali kalimat perintah. Tapi menariknya ketika dihadirkan ahli bahasa di hari Jumatnya, kemudian ahli bahasa ini memberikan pandangannya sesuai dengan pertanyaan dari majelis hakim bahwa kata seperti ganti atau tukar yang disematkan ke kata benda sabu atau tawas ini adalah dimaknai atau dapat diartikan sebagai sebuah kalimat perintah. Kalau kita cocokkan dengan bantahan dari Teddy Minahasa, ia menyebut hal itu dikatakannya kepada Dodi adalah sebagai gurauan atau sebagai candaan. Sementara kalau menurut ahli bahasa, apa yang dikatakan oleh Teddy dalam sebuah percakapan digital itu adalah sebuah kalimat perintah yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan sebuah candaan atau gurauan yang harusnya direspon oleh sebuah tawa begitu. Sementara kalau kita juga bisa lihat runutan percakapannya diresponi oleh Dodi dengan jawaban tidak berani atau tidak menyanggupi perintah dari Teddy Minahasa tersebut. Itu barulah beberapa poin yang disampaikan oleh ahli digital forensik dan bahasa pada pekan lalu. Tentu kita akan nantikan bersama pemeriksaan hari ini dari ahli pidana dan ahli BNN terkait dengan harapannya ini dapat menjelaskan sejumlah pasal-pasal yang dikenakan kepada terdakwa Teddy Minahasa. Demikian, Marvin. Kami akan nantikan update dari Anda selanjutnya. Terima kasih, Marcelina Tumudo, untuk informasi Anda.